Nogo Sosro Sabu Inten, halaman 272 sampai 282. Meskipun mereka sekarang berkuda, tetapi mereka berjalan perlahan-lahan juga, sebab masih saja orang-orang menyambut mereka di kiri kanan jalan. Setelah beberapa lama, mereka berjalan di antara rakyat Banyu Biru. Sampailah iringan-iringan berkuda itu ke sebuah lapangan luas, yang di tengah-tengahnya tumbuh sepasang pohon beringin. Lewat tengah-tengah lapangan yang tak lain adalah alun-alun Banyu Biru, mereka menuju ke sebuah rumah besar yang berpendapa luas dan bertiang ukir-ukiran. Itulah tempat kediaman Ki Gajah Soro. Di muka pendapa itu telah banyak orang berjajar-jajar menanti. Di antara mereka berdiri seorang perempuan. Ketika iring-iringan itu sampai di muka pendapa, segera Ki Ageng Gajah Soro dan Maeso Jenar turun dari kuda dan berjalan ke arah para penyambut. Sampai di muka tangga, perempuan itu segera mengambil siwur dan mencuci kaki Ki Ageng Gajah Soro. Orang itulah Nyi Ageng Gajah Soro. Setelah Nyi Ageng Gajah Soro mencuci kaki suaminya, maka dipersilahkan Maeso Jenar mencuci kakinya, dan seterusnya berganti-ganti dengan mereka yang turut serta menjemput kedatangan Gajah Soro dan Maeso Jenar. Setelah itu Gajah Soro suami istri bersama-sama dengan Maeso Jenar langsung menuju ke Pringgitan. Mereka jadi tertegun sejenak ketika mereka melihat di dalam Pringgitan itu duduk seorang yang telah lanjut usianya, berkain kotak-kotak dan berbaju lurik hijau bergaris-garis besar. Dari wajahnya memancar keagungan pribadinya yang berwibawa. Melihat orang itu, segera Gajah Soro berlutut sebagai pernyataan bakti dari seorang putra kepada ayahnya. Orang itulah Ki Ageng Sora Dipayana. Maeso Jenar pun segera membungkuk hormat. Ia sudah pernah bertemu dengan Ki Ageng Sora Dipayana itu di Pangrantunan. Bahkan ia banyak memberi petunjuk-petunjuk untuk mendapatkan Kiai Naga Sasra dan Sabu Inten, meskipun harus melalui suatu ujian, bertempur melawan Gajah Soro. Tetapi orang yang sama itu sekarang nampak jauh berbeda dengan yang pernah ditemuinya di Pangrantunan dulu. Kalau saja ia tidak mengenal jenggotnya yang panjang, rambutnya serta alisnya yang telah memutih seluruhnya, juga tidak di rumah Ki Ageng Gajah Soro, maka besarlah kemungkinan bahwa ia sudah tidak dapat mengenal lagi. Melihat kedatangan anaknya serta Maeso Jenar, Ki Ageng Sora Dipayana tersenyum. Setelah Maeso Jenar dan Gajah Soro suami istri mengambil tempat duduk di atas sebuah tikar pandan di hadapan Ki Ageng Soro Dipoyono, berkatalah orang tua itu, "Selamatlah kedatangan kalian setelah menunaikan kewajiban kalian yang berat." Maka berceritalah Gajah Soro atas segala pengalaman mereka berdua selama mereka berusaha untuk menemukan kedua keris pusaka dari Demak itu. Dan yang terakhir diceritakan pula kehadiran Simarudra dari alas lodaya yang berusaha untuk merebut kembali kedua keris itu. Juga diceritakan bahwa mereka mendapat pertolongan dari pendekar sakti dari Banyuwangi. Mendengar cerita Gajah Soro itu, Ki Ageng Soro Dipoyono mengernyitkan alisnya yang sudah memutih. Tampaklah bahwa orang tua itu sedang sibuk berpikir. "Kau memang beruntung Gajah Soro, bahwa Titis Anganten sempat membebaskan engkau dari tangan Simarudra itu. Kalau saja pendekar Banyuwangi itu tidak menyaksikan pertemuanmu dengan Simarudra, kau berdua meskipun mempergunakan Kiai Naga Sasra dan Sabu Inten, maka tidak ada kemungkinan kau berdua dapat membebaskan diri daripadanya. Kalau hal itu terjadi, maka kesalahan yang terbesar adalah terletak di pundakku. Aku terlalu menyisihkan diri dan yang terakhir terlalu sibuk dengan urusan-urusan kecil di Pangrantunan, sehingga aku tidak tahu atas kedatangan harimau hitam itu. Dan yang pasti, Pandan Alas pun masih belum tahu akan hal itu. Sebab kalau ia tahu, maka setidak-tidaknya ia akan mencegah Maeso Jenar mendekati Gunung Tidar," ujar Ki Ageng Soro Dipoyono. Kemudian kembali Ki Ageng Soro Dipoyono itu merenung. Mungkin ia sedang memecahkan cara untuk mengusir Simarudra itu dari Gunung Tidar. Tetapi Simarudra bukanlah seorang yang dapat diremehkan. Ia mempunyai kesaktian yang setingkat dengan Ki Ageng Gajah Soro, Ki Ageng Pandan Alas, Pasing Singan, dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun,
Dengan diketahuinya bahwa Simarudra ada di Bukit Tidar merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan. Sebab dengan demikian, dapatlah diadakan persiapan-persiapan seperlunya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. Baiklah Gajah Suro, kata Ki Ageng Sorodipoyono kemudian. Urusan Simarudra serahkan saja padaku. Itu merupakan soal orang tua-tua. Sekarang yang penting, simpanlah Kiai Nagasasra dan Sabu Inten itu di tempat yang baik, sehingga keduanya aman sampai dapat kalian serahkan kepada kalangan istana. Jagalah bahwa hal itu merupakan rahasia, sehingga tak seorang pun, meskipun orang dalam, boleh mengetahuinya, juga adikmu Lembu Soro. Maka segera Ki Ageng Gajah Soro melaksanakan petunjuk-petunjuk ayahnya. Disimpannya Kiai Nagasasra dan Sabu Inten di dalam ruang tidurnya. Setelah itu, setelah semuanya dilaksanakan dengan baik, segera Ki Ageng Sorodipoyono minta diri. Gajah Soro yang telah mengetahui tabiat ayahnya sama sekali tidak menahannya. Sebab ia tahu betul bahwa apa yang dilakukan ayahnya sebagian besar adalah atas perhitungannya yang tepat. Karena itu, maka diantarkannya Ki Ageng Sorodipoyono itu sampai ke halaman belakang, bersama-sama dengan Maiso Jenar. Dan pergilah orang tua itu tanpa ada yang mengetahuinya, kecuali mereka bertiga. Setelah itu, Gajah Soro dan Maiso Jenar segera pergi ke Pendapa, menemui orang-orang yang sudah lama menanti untuk mendengarkan kemana Gajah Soro selama ini pergi. Tetapi apa yang dikatakan Gajah Soro hanya sekedar memuaskan hati mereka, sedangkan kepentingan yang sebenarnya sama sekali tidak disinggung-singgung. Meskipun demikian, pembicaraan itu ternyata menarik juga. Pertanyaan-pertanyaan datang bertubi-tubi, yang kadang-kadang memang agak merepotkan. Tetapi dengan sedikit berputar balik, akhirnya puaslah semua orang. Maka, setelah pertemuan itu berlangsung beberapa saat, segera Gajah Soro dan tamunya minta waktu untuk beristirahat, sehingga sesaat kemudian bubarlah pertemuan itu. Gajah Soro kemudian mempersilahkan tamunya untuk beristirahat di gandok sebelah timur di mana sudah disediakan ruangan untuk Maiso Jenar. Di sana, ia akan tinggal untuk beberapa waktu, memenuhi permintaan Ki Ageng Gajah Soro. Keluarga Gajah Soro seluruhnya hanyalah terdiri dari 3 orang kecuali pembantu-pembantunya. Gajah Soro dan istrinya yang ramah selalu melakukan kewajibannya dengan baik selaku seorang istri kepala daerah Pertikan. Ia mengerti apa yang harus dilakukan, tidak hanya terhadap suaminya tetapi juga kepada rakyatnya. Ia selalu siap memberikan pertolongan-pertolongan yang diperlukan oleh penduduk di wilayahnya. Kemudian, seorang anak laki-laki, putra Gajah Soro. Maiso Jenar mengenal anak itu pertama kali ketika ia sedang duduk bersama-sama Ki Ageng Gajah Soro di halaman depan rumahnya. Tiba-tiba dari atas pohon melayanglah sebuah bayangan ke arah Gajah Soro. Maiso Jenar yang tidak tahu menahu hampir saja menangkap bayangan itu. Tetapi ketika dilihatnya Gajah Soro tidak bergerak, Maiso Jenar pun mengurungkan niatnya. Bayangan itu kemudian dengan kuatnya melekat di punggung Ki Ageng Gajah Soro. Ternyata ia adalah seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 13 tahun. Badannya tampak kuat dan agak gemuk. Wajahnya bulat mirip benar dengan wajah ayahnya. Ia sudah agak besar, tetapi karena ia putra satu-satunya, tampaklah bahwa ia agak manja juga, meskipun tidak berlebih-lebihan. Menilik sikap dan geraknya, pastilah ia sudah banyak menerima pendidikan dan pelajaran-pelajaran dari ayahnya. Ki Ageng Gajah Soro sendiri umurnya agak terpaut sedikit dari Maiso Jenar. Mereka setuju dengan memanggil dengan sebutan kekeluargaan. Karena Gajah Soro agak lebih tua dari Maiso Jenar, maka Maiso Jenar memanggilnya Kakang. Di rumah Ki Ageng Gajah Soro, Maiso Jenar merasakan ketentraman hidup kekeluargaan. Berbeda sekali dengan jalan hidup yang ditempuhnya akhir-akhir ini. Pergi dari satu tempat ke tempat lain, mengalami bermacam-macam kejadian yang sebagian besar adalah di luar kehendaknya. Sekali-kali, kalau ia sedang terbaring di ruang tidurnya yang bersih dan teratur segala perabotnya, timbullah iri hatinya kepada mereka yang berhasil membangun rumah tangga yang baik.
Dalam saat-saat yang demikian, kadang-kadang merayap pula di dalam dadanya suatu keinginan untuk dapat menikmati kehidupan seperti ini. Ketika ingatan Maisojenar yang kadang-kadang melayang itu sampai kepada masa-masa yang baru saja dilampauinya, terbayang kembali dengan jelas satu persatu peristiwa-peristiwa itu muncul berganti-ganti di dalam angan-angannya. Teringatlah ia kepada sebuah halaman yang sejuk dan nyaman dari rumah Wirasaba yang digarap oleh istrinya yang cantik dan setia, yang karena kebodohannya terpaksa terjadi kesalahpahaman. Suaminya seorang yang tinggi hati, yang tidak mau mendapat pertolongan dari orang lain, tetapi hatinya merasa lega kalau diingatnya bahwa orang itu telah menemukan kesadarannya. Kemudian ingatan Maisojenar terlempar kepada suatu peristiwa di hutan Tambak Baya, pertemuannya dengan Jakasoka dan Lawa Ijo. Dan tiba-tiba ia menjadi berdebar-debar ketika terbayang wajah seorang gadis yang ketakutan dan yang kemudian akan membunuh dirinya sendiri dengan keris sigar penjalin. Dan jantungnya terasa berdegup keras sekali ketika ia mencoba mengingat-ingat gadis itu yang sedang tidur nyenyak di hadapannya. Tetapi kemudian Roro Wilis itu lenyap pula. Yang ada kini hanyalah dirinya. Dipandanginya kulitnya yang berwarna merah tembaga terbakar terik matahari. Tiba-tiba terasa bahwa belum waktunya bagi Maisojenar untuk membayangkan ketentraman hidup berkeluarga. Karena itu, maka jalan sebaik-baiknya adalah melanjutkan usahanya untuk melaksanakan tujuan hidupnya, bekerja keras di antara rakyat untuk kepentingan rakyat, membebaskan mereka dari segenap gangguan kejahatan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan liar dan jahat. Ketika Maisojenar bangun dari tidurnya pada suatu pagi yang cerah, ia mendengar derap kuda memasuki halaman. Dari celah-celah pintu yang kemudian dibukanya sedikit, ia dapat melihat rombongan orang-orang berkuda langsung menuju ke pendapa. Ketika Maisojenar melihat orang yang paling depan, ia mengernyitkan dahinya. Ia sendiri tidak menyadari bahwa ia menjadi muak melihat wajah itu. Berbeda sekali dengan Ki Ageng Gajasoro yang tampak agung dan berwibawa. Tetapi orang ini, meskipun dari tetesan darah yang sama sekali tak mempunyai ciri-ciri kebesaran seperti kakaknya. Karena itu, Maisojenar acuh tak acuh saja atas kedatangan adik Ki Ageng Gajasoro, yaitu Ki Ageng Lebusoro, dengan beberapa pengiringnya. Kembali, pintu gandok itu ditutup. Kemudian Maisojenar melemparkan dirinya di atas amben bambu yang panjang di sisi ruang tempat tidurnya. Sebentar kemudian terdengar suara ribut di pendapa. Rupanya mereka sedang sibuk menyambut kedatangan tamu-tamunya dari Pamingit. Terdengarlah kemudian suara Ki Ageng Gajasoro dengan ramahnya mempersilahkan adiknya masuk ke peringgitan. Ketika mereka semua sudah masuk, Maisojenar berdiri, lalu dengan kesal pergi keluar ke samping gandok. Maisojenar melayangkan pandangan matanya ke dataran yang terbentang di bawah lambung Bukit Telamaya. Di bagian barat terbentang tanah persawahan yang subur, padi yang pada saat itu sedang menguning, dan burung-burung yang terbang di atasnya. Tetapi burung-burung itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mencuri butiran-butiran padi yang bergoyang-goyang karena tiupan angin pagi yang lembut. Sebab anak-anak yang menungguinya selalu menghalau mereka dengan goprak atau hantu-hantuan yang digerakkan dengan tali. Di bagian timur, agak jauh menjorok ke utara terbentang rawa. Airnya yang gelisah memantulkan cahaya matahari yang masih merah yang baru saja tersembul dari balik cakrawala. Beberapa perahu lesung para nelayan masih tampak hilir mudik seperti sepotong lidi yang terapung-apung untuk menggali kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Tiba-tiba, Maisojenar mendengar derap kuda yang lari sangat kencang seperti dikejar hantu. Kuda itu tidak masuk halaman lewat gerbang depan, tetapi menyusup melalui pintu butulan di samping. Maisojenar memalingkan mukanya dengan agak segan-segan. "Anak itu lagi," desis Maisojenar. Dan muncullah dari pintu butulan pagar itu seorang anak laki-laki yang berwajah bulat dan agak gemuk menunggang kuda hitam mengkilat. Ketika anak itu melihat Maisojenar, cepat-cepat ia menghentikan kudanya. "Selamat pagi, Paman," sapanya sambil menyeringai.
"Dari mana kau, Arya?" tanya Maeso Jenar kepada anak Ki Ageng Gajah Suro itu. Arya Saloka tidak segera menjawab, tetapi dijatuhkannya sebuah benda yang cukup berat dari punggung kuda itu. Melihat benda itu, Maeso Jenar terkejut. "Uling," katanya. "Iya, Paman. Aku dari Rawapening menangkap uling itu," jawabnya. Maeso Jenar menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kau memang nakal, Arya. Bukankah ayahmu telah melarangmu pergi ke Rawapening? Besok, kalau kau sudah bertambah besar, tentu kau boleh pergi ke sana. Tetapi sekarang belum waktunya kau pergi sendiri," katanya. Anak itu meloncat turun lalu mendekati Maeso Jenar. "Paman, jangan Paman katakan kepada ayah kalau aku pergi sendiri," bisiknya. "Lalu uling itu?" tanya Maeso Jenar. Arya Saloka diam termangu. Kemudian jawabnya, "Aku katakan bahwa Pamanlah yang menangkap." Maeso Jenar tersenyum. "Hampir semalam suntuk aku bersama ayahmu di pendapa itu. Bagaimana aku pergi menangkap uling?" katanya. Kembali Arya Saloka kebingungan. Akhirnya ia mendapat jawaban. Dengan tertawa ia berkata, "Gampang, Paman. Aku akan katakan bahwa seorang kawan memberi aku uling sebagai hadiah." "Hadiah apa?" tanya Maeso Jenar. "Aku tidak tahu, Paman." Ia menjadi kebingungan lagi. "Tetapi seharusnya kau tidak pergi ke sana, Arya. Banyak bahayanya. Bukan saja uling-uling macam itu, tetapi uling yang tinggal di sebelah rawa itu akan lebih berbahaya bagimu. Kalau mereka tahu bahwa kau adalah putra Ki Ageng Gajah Suro," kata Maeso Jenar menasihati. Anak itu memandang Maeso Jenar dengan penuh perhatian. "Uling putih dan uling kuning, maksud Paman?" Maeso Jenar mengangguk. "Baiklah, Paman, tetapi pada suatu saat aku pasti akan dapat menangkapnya seperti menangkap uling itu." "Nah, pergilah, gantilah pakaianmu yang basah kuyup itu." Tanpa menjawab, anak itu memutar tubuhnya lalu melangkah pergi. Tetapi demikian Maeso Jenar memandang punggung anak itu. Ia menjadi terkejut, sebab punggung itu terluka dan darah cair mengalir dari luka itu. "Arya," panggil Maeso Jenar. "Kenapa punggungmu luka?" "Luka?" tanya Arya keheranan. "Ah, tidak seberapa, Paman. Tetapi dari luka itu banyak mengalir darah." Arya Saloka menggosok punggungnya dengan tangannya dan terasa sesuatu yang cair dan hangat. "Uling itu mencoba melawan, Paman," katanya kemudian. "Kami berkelahi beberapa lama, tetapi akhirnya aku dapat membunuhnya. Untunglah uling itu tidak menyeretmu ke dalam rawa," sahut Maeso Jenar. "Kakiku dibelitnya, Paman," jawab Arya Saloka bangga. "Dan memang ia mencoba menarik aku ke rawa, tetapi tentu saja aku tidak mau. Rasa-rasanya tidak akan menarik berkunjung ke lubang uling. Karena itu aku berusaha membunuhnya dengan belati. Dan akhirnya, sebagai Paman lihat sekarang, uling itu sudah mati. Kalau saja ibuku tidak tahu bahwa aku yang menangkapnya, pasti beliau senang untuk memasaknya." Setelah berkata demikian, segera Arya Saloka meloncat dengan lincahnya menangkap ekor uling itu lalu diseretnya ke dapur sambil berlari-lari. Maeso Jenar menggeleng-gelengkan kepala. "Luar biasa," katanya kepada diri sendiri. Memang, sejak ia melihat anak itu pertama kali, ia sudah merasa kagum. Arya Saloka merupakan seorang anak-anak laki-laki yang memiliki bakat yang baik. Badannya kukuh dan otaknya pun ternyata dapat bekerja dengan baik. Uling adalah sebangsa binatang air yang mirip dengan ular dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia adalah belut raksasa, tetapi anak ini dapat menangkapnya. Sebentar kemudian, terdengar suara Nyi Ageng Gajah Suro memarahi Arya Saloka. Kemudian terdengarlah langkah Arya berlari-lari keluar dan langsung meloncat memanjat sebuah pohon. Dari sana ia meloncat ke atas atap yang dibuat dari papan untuk bersembunyi. Setelah itu, tampak Nyai Ageng menyusul ke belakang, tetapi Arya Saloka telah lenyap. Maeso Jenar segera memalingkan kepalanya dan pura-pura tidak mengetahui. Tetapi ketika Nyai Ageng melihatnya, segera ia mendekati Maeso Jenar. "Kami mendapat tamu dari Pamingit, adik dari Ki Ageng. Barangkali Adi Lembu Soro dapat memperkenalkan diri dengan Adi Maeso Jenar."
Maeso Jenar pura-pura terkejut lalu membalikkan dirinya. "Baiklah Nyai Ageng, sebaiknya aku mandi dulu," jawabnya. "Silahkan Adi," katanya kemudian. Lalu ditinggalkannya Maeso Jenar kembali seorang diri. Dengan langkah-langkah segan, Maeso Jenar pergi menuruni tangga batu yang dibuat di lereng bukit di samping rumah Ki Ageng Gajah Suro. Pergi ke mata air. Di sanalah biasanya ia mandi. Ia sama sekali tidak bernafsu untuk bertemu dengan Lembu Soro, tetapi sebagai seorang tamu, maka tak baik kalau ia menolak. Setelah Maeso Jenar selesai membersihkan diri, segera ia pun naik ke pendapa dan langsung masuk ke peringgitan untuk menemui Ki Ageng Lembu Soro. Melihat kehadiran Maeso Jenar, segera Gajah Suro memperkenalkannya kepada Lembu Soro. "Adi Lembu Soro, ini adalah Adi Maeso Jenar, sahabatku yang telah lama tidak bertemu," katanya. Kemudian kepada Maeso Jenar ia berkata, "Adi Maeso Jenar, Adi Lembu Soro ini adalah adikku satu-satunya yang sekarang memerintah daerah Perdikan Pamingit. Ia datang juga hanya untuk kunjungan kekeluargaan." Ternyata memang Ki Ageng Lembu Soro seorang yang sombong. Ketika Maeso Jenar membungkukkan diri menghormatnya atas perkenalan itu, ia mengangkat dadanya dan memandang Maeso Jenar dengan pandangan yang merendahkan. Kemudian ia bertanya, "Sahabat, adakah yang menarik perhatianmu sampai kau datang dari jarak yang sedemikian jauhnya ke Banyu Biru?" Pertanyaan itu sungguh tidak menyenangkan, tetapi bagaimanapun Maeso Jenar adalah tamu yang sopan. Maka ia mencoba untuk tidak mengesankan ketidaksenangannya. Maka jawabnya, "Ki Ageng, memang banyak yang menarik perhatianku di sini, terutama keramah tamahan penduduknya." Lembu Soro menarik dagunya hampir melekat dadanya. Matanya menjadi berkilat-kilat. Rupanya ia merasakan sindiran halus yang diucapkan oleh Maeso Jenar. Tetapi ia tidak menjawab. Sebab segera Gajah Suro yang bijaksana mengalihkan pembicaraan mereka ke hal-hal yang tak berarti. Namun bagaimanapun ada suatu kesan yang dalam menggores ke dalam jantung Maeso Jenar, bahwa Ki Ageng Lembu Soro bukanlah seorang yang baik hati. Dan sebenarnya lah bahwa memang orang ini telah banyak memusingkan kepala ayahnya, Ki Ageng Soro Dipoyono. Andaikan Lembu Soro itu orang lain, maka mudahlah soalnya. Tetapi ia adalah anak Ki Ageng Soro Dipoyono, seperti juga Gajah Soro Dipoyono. Disinilah mulanya letak kesalahannya. Nyai Ageng Soro Dipoyono selalu terdahulu memanjakan anak bungsunya, sehingga akhirnya anak ini susah diatur. Sedangkan Ki Ageng Soro Dipoyono tidak mau mengecewakan istrinya karena ia sangat menyayanginya. Nyai Ageng Soro Dipoyono adalah seorang istri yang setia. Sejak Ki Ageng masih menjadi seorang yang harus mulai segala soal, membuka hutan dan segala macam kerja yang harus dikerjakan dalam suasana sakit dan pedih. Pada keadaan yang demikian, satu-satunya orang yang bersedia membantunya adalah almarhum istrinya itu. Karena itu, meskipun sekarang istrinya sudah tidak ada lagi, Ki Ageng Soro Dipoyono tidak sampai hati untuk berlaku keras kepada anak kesayangan istrinya itu. Setelah Maeso Jenar merasa bahwa ia telah cukup lama turut serta menemui Ki Ageng Lembu Soro, segera ia minta diri untuk pergi berjalan-jalan, melihat-lihat kota Banyu Biru. Ia tidak ingin lebih lama lagi bercakap-cakap dengan Ki Ageng Lembu Soro, yang tampaknya tak mau menghargai orang lain. Sebab ia sendiri bukanlah orang yang amat kuat menahan hati. Maka setelah ia mendapat izin dari tuan rumah, segera ia turun ke halaman dan berjalan keluar. Ia sama sekali tidak mempunyai tujuan kecuali sekedar menuruti langkah kakinya. Tetapi demikian ia keluar halaman, dilihatnya seorang yang berdiri bersandar dinding. Orang ini belum pernah dikenalnya. Beberapa orang Banyu Biru yang dekat dengan Gajah Suro sudah hampir dikenal seluruhnya. Melihat Maeso Jenar keluar, segera orang itu memutar tubuhnya dan berjalan perlahan-lahan menjauhi gerbang. Maeso Jenar menjadi agak curiga. Tetapi apakah yang akan dilakukan di siang hari, di mana sinar matahari yang mulai terik ini membakar seluruh halaman? Tetapi bagaimanapun, orang itu sangat menarik perhatiannya. Sehingga timbullah keinginan Maeso Jenar untuk mengetahui maksud orang itu.
Maka segera Maso Jenar pun berjalan mengikutinya dari jarak kira-kira 50 langkah. Ia menjadi semakin curiga ketika orang itu beberapa kali menengoknya dan mempercepat langkahnya. Tetapi tiba-tiba Maso Jenar terkejut melihat bayangan yang melayang dari sebatang pohon di pinggir jalan, langsung menyerang orang yang diikutinya. Ia menjadi bertambah terkejut ketika diketahuinya bahwa bayangan itu adalah Aryo Saloka yang tak diketahui sebab-sebabnya menyerang orang yang berjalan di depan Maso Jenar itu. Ternyata orang itu pun bukan orang sembarangan. Dengan tangkasnya ia mengelakkan diri. Bahkan sekaligus ia berputar sambil menyerang dengan tumitnya. Aryo Saloka ketika tidak berhasil menyerang orang itu dari atas pohon, rupanya menyadari bahwa lawannya berbahaya. Karena itu ia pun segera bersiap, sehingga ketika kaki lawannya melayang ke perutnya, ia meloncat mundur. Demikian kaki yang tak berhasil mengenainya itu bergesing di hadapan perutnya. Aryo Saloka segera meloncat sambil menghantam dada orang itu. Tetapi bagaimanapun Aryo Saloka adalah seorang anak yang belum dewasa. Apalagi lawannya ternyata memiliki kecepatan gerak. Sehingga dengan demikian Aryo Saloka meloncat, demikian ia masuk ke dalam perangkap lawannya. Tangannya yang terjulur untuk menyerang itu dapat ditangkap dan dengan sekali gerak tangan itu dipilihnya. Tetapi Aryo Saloka ternyata cerdik juga. Ia mengikuti saja putaran tangannya. Tetapi demikian ia membelakangi orang itu, demikian cepat ia menendangnya. Orang itu sama sekali tidak mengira bahwa anak-anak itu dapat berbuat demikian. Sehingga karena hal yang sama sekali tak terduga-duga itu, ia terlontar ke belakang dan tangkapannya pun lepas. Rupanya orang itu menjadi marah sekali. Matanya tampak berapi-api dan dengan tidak ragu-ragu lagi, ia pun meloncat maju menghantam Aryo Saloka. Gerakan itu demikian cepatnya sehingga Aryo Saloka tidak sempat mengelak. Maka yang dapat dikerjakan hanyalah menangkis pukulan itu. Bagaimanapun kuatnya, Aryo Saloka adalah seorang anak yang sama sekali tidak seimbang dengan lawannya. Maka dengan demikian tangannya yang disilangkan di muka kepalanya itu terbentur tangan lawannya. Ia terpental jauh dan hampir saja kepalanya membentur dinding halaman. Untunglah bahwa Maso Jenar dengan cepatnya meloncat dan menangkap Aryo Saloka. Aryo Saloka berdesis menahan sakit. Tangannya terasa panas seperti terbakar. Tetapi meskipun demikian, ia masih saja akan meloncat maju kalau tidak ditahan oleh Maso Jenar. Sehingga ia meronta-ronta berusaha melepaskan pegangan itu. "Lepaskan! Lepaskan aku, Paman!" teriak Aryo Saloka. Orang yang diserangnya itu rupanya juga benar-benar marah. "Lepaskan anak kurang ajar itu! Biar aku pecahkan kepalanya!" katanya. "Tunggu dulu, Arya. Apakah sebabnya kau menyerang orang itu?" tanya Maso Jenar perlahan-lahan. "Ia berjalan hilir mudik dan mengintai-intai rumah kami. Mungkin ia seorang penjahat yang akan memasuki rumah kami ini, Paman," jawabnya. "Tutup mulutmu," hardik orang itu. "Tutup sendiri mulutmu," balas Aryo Saloka. "Selama ini di kota ini tidak ada orang yang bertingkah laku seperti kau. Tak pernah kota ini ada kejahatan seperti kota-kota lain. Dan kau, aku kira bukan orang Banyu Biru yang datang untuk membuat onar di sini." Mendengar makian Aryo Saloka, orang itu tak dapat menahan diri lagi. Karena itu, ia melangkah maju dan dengan tangannya yang kuat ia menampar muka Aryo Saloka. Tetapi Aryo Saloka sudah berada di tangan Maso Jenar. Karena itu sudah pasti kalau Maso Jenar tidak akan membiarkan begitu saja hal itu terjadi. Maka ketika tangan itu sudah terayun, Maso Jenar memutar tubuhnya dan memasang sikunya, sehingga tangan orang itu mengenai siku Maso Jenar. Mengalami perlakuan Maso Jenar, orang itu menjadi semakin marah. "Apa muka anak ini? Anakmu? Kalau begitu, kau tidak pandai mengajar anakmu, sehingga anakmu kurang ajar," bentaknya. "Tunggu dulu," jawab Maso Jenar. "Jangan berlaku kasar terhadap anak-anak. Memang barangkali anak ini terlalu nakal, tetapi biarlah orang tuanya yang mengajarnya. Seharusnya kau melaporkan saja kepada ayah bundanya. Sedang kau sendiri memang dapat menimbulkan sangkaan yang bukan-bukan. Sikapmu agak mencurigakan." Wajah orang itu menjadi merah padam. Kata-kata Maso Jenar sangat menusuk perasaannya. Karena itu hampir berteriak ia kembali membentak.
Apa hakmu berkata demikian? Adakah kau pengawal kota atau kepala daerah perdikan ini?" "Aku bukan apa-apanya," jawab Maesha Jenar, masih setenang tadi. "Tetapi tiap-tiap warga kota ini berhak turut serta menjaga keamanan kotanya." "Dan bukankah kau bukan penduduk Banyu Biru?" Mata orang itu menjadi semakin berapi-api. Tetapi rupanya ada sesuatu pertimbangan yang menahannya untuk tidak berbuat sesuatu. Akhirnya ia berkata lantang, "Tak ada gunanya aku melayani orang-orang gila semacam kau dan anak itu." Lalu ia memutar tubuhnya dan melangkah pergi. Tetapi kali ini Maesha Jenar yang kemudian tidak membiarkan orang itu pergi. Ia segera menahannya. "Nanti dulu, bukankah kau bermaksud melaporkan anak ini kepada ayahnya? Nah, marilah aku antar kau kepadanya. Ayah anak ini adalah Ki Ageng Gajah Soro," kata Maesha Jenar. Mendengar kata-kata Maesha Jenar, segera wajah orang itu berubah. Sebentar kemudian, nampak ia menjadi pucat dan gemetar. Tetapi sebentar kemudian kembali wajahnya menyala-nyala. Kemudian kembali ia melangkah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat sikapnya, Maesha Jenar bertambah curiga. Segera Aryo Saloka dilepaskan dan dorongnya ke pinggir. Sedangkan ia sendiri segera meloncat untuk menghadang orang yang dicurigainya itu. "Tunggu dulu, urusan kita belum selesai," katanya. Terdengar gigi orang itu gemeretak menahan marah. Sikap Maesha Jenar dirasa sudah keterlaluan. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk menghindari bentrokan. "Tidak ada persoalan di antara kita. Sebaiknya kau jangan memulainya," kata orang itu. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu segera tertarik dan mengerumuninya. Mereka mengenal Maesha Jenar sebagai sahabat Ki Ageng Gajah Soro. Beberapa orang di antara mereka bertanya-tanya, apakah yang terjadi? Belum lagi Maesha Jenar sempat menjawab, Aryo Saloka telah mendahului bercerita dengan suara yang mengalir seperti air terjun. Orang itu menjadi semakin gelisah. Wajahnya kembali memucat. "Jangan dengarkan omongan anak itu. Sekarang beri aku jalan," katanya. Bersambung ke halaman 282.